Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di kegiatan hari ini, kegiatan kami diseminasi budaya positif. Salam dan salawat mari kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan yang bersedia meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam kegiatan kami diseminasi budaya positif. Sebagai awal kami meminta arahan dan membuka acara ini secara resmi oleh Bapak Pimpinan Bapak Kepala Sekolah. Dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita mengucapkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir dalam ruangan ini guna mengikuti program rasa salah duanya teman kita, dua-duanya teman kita dalam mengikuti guru penggerak. Nah, dimana kegiatan ini diberi nama atau jenis kegiatannya yaitu membangun kolaborasi penerapan budaya positif di lingkungan belajar dan berpihak pada peserta didik. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kegiatan atau acara ini dibuka, sedikit ingin saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang nantinya teman berdua ini akan membahas bagaimana kolaborasi untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah yang berpihak pada peserta didik. Masih ingat kita bersama-sama pernah rapat di sana di Kampalagian masuk ke apa? Ya, tempat wisata tempat itu. Dorong ya. Nah, di situ yang hadir tentu masih mengingat bahwa sebenarnya ini sudah pernah kita lakukan, cuma perlu kita memberikan semangat, perlu diupdate terus. Itu hari kita kalau tidak salah kita sepakat bahwa sebelum memulai proses belajar mengajar itu harus ada komitmen. Nah, komitmen antara kita sebagai pengajar dengan peserta didik kita. Ini mungkin tidak disadari Bapak Ibu, ya, bahwa komitmen itu adalah budaya positif, di mana komitmen itu adalah bagaimana komitmen antara kita sebagai pengajar dengan peserta didik itu selalu berpihak kepada peserta didik, karena tidak mungkin kita membuat komitmen tanpa ada persetujuan dari peserta didik. Itu maksud saya. Ya. Tapi ini sebenarnya saya memperhatikan ini kurang maksimal. Ya. Kurang maksimal kita jalan. Padahal ini sebelum dilakukan oleh guru penggerak, ini kita sudah programkan sebenarnya. Ya. Sudah berpihak kepada peserta didik.
apa-apa yang kita sepakati dalam antara peserta didik dengan guru itu pada dasarnya sudah berpihak kepada peserta didik, karena pada dasarnya siswa itu mau. Ya, kita tidak melakukan, tidak memberikan komitmen kalau tidak ada kesepakatan antara peserta didik dengan guru. Berarti kalau sudah ada kesepakatan berarti sudah berpihak kepada peserta didik. Nah, intinya ini adalah bagaimana kita berusaha terus. Gitu. Karena membangun budaya positif itu dimulai dari lingkungan kelas sendiri. Ya. Kalau setiap kelas, lingkungan kelas atau di dalam kelas setiap guru itu tadi saya bilang ada komitmen, itu sudah membangun budaya positif secara keseluruhan. Dari kelas 10 yang terbagi dalam kelas berapa kelas lagi, kemudian kelas 11 terbagi dalam berapa kelas, kemudian kelas 12 terbagi dalam berapa kelas, nantinya akan terbangun sebuah budaya positif dalam lingkungan belajar itu sendiri dengan adanya komitmen tadi. Ini maksud saya. Jadi mohon maaf ya, pada dasarnya ini sudah ya. Tapi kalau ini saya keliru, mohon diluruskan nantinya, karena apalagi sudah ada Pak Erwin, sudah resmi menjadi guru penggerak, bahkan sudah kemarin sudah digugurkan. Itu artinya ilmu yang mereka miliki, teman-teman yang sudah ikut ini, bahkan yang sementara ikut proses ini, mereka sudah memiliki ilmu itu. Kalau saya sebatas mengingatkan saja. Ya, tidak berarti karena saya belum dapat ilmu itu. Ya. Ya. Meskipun saya selaku penanggung jawab tapi masih kurang. Tapi pada dasarnya kalau saya berpikir, ya budaya positif itu yang kita bangun kemarin waktu rapat. Tapi ini tidak jalan maksimal. Kenapa? Ya tentu ada kendala-kendala. Nah, harusnya kendala inilah yang perlu kita bangun. Kendala inilah harus perlu kita bahas bersama. Apa kendalanya? Nah, di membangun budaya positif mungkin perlu adanya. Nah, kemarin saya isi dengan buku mengisi survei komunitas pelajar, kalau tidak salah ya. Nah, jadi terus terang di komunitas pelajar itu ya kita sudah anggap bahwa sekolah kita sudah ada komunitas pelajar. Nah, lewat komunitas pelajar itu maka budaya positif belajar yang ada di sekolah yang berpihak kepada peserta didik itu sudah bisa meningkat. Ya, kenapa? Karena lewat komunitas belajar rekan-rekan guru, teman-teman ini bisa berkolaborasi, bersinergi dalam bagaimana penentuan perencanaan pembelajaran, bagaimana kedepannya tentang penilaian yang selalu berpihak pada peserta didik. Ya, sekali lagi jadi ini bukan buat saya, bagi SMK Negeri Bulo membangun budaya positif di lingkungan belajar untuk yang berpihak pada peserta didik itu bukan hal yang baru. Ya. Tapi kalau ini keliru mohon diluruskan. Ya, waktu rapat kemarin itu, ya, cuma kita tidak sadar bahwa ini adalah salah satu cara untuk membangun budaya positif itu. Dimulai dari lingkungan kelas. Ya, kalau lingkungan semua kelas bergerak, akhirnya secara umum atau secara di SMK Negeri Bulo sudah terbangun yang namanya komunitas kolaborasi budaya positif yang berpihak kepada peserta didik. Ya. Saya rasa pengetahuan seperti itu sambutan saya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin sudah nanti dipaparkan bagaimana sebenarnya membangun budaya positif
di lingkungan belajar dan berpihak kepada peserta didik yang nantinya dipaparkan oleh teman kita ini. Ya. Dengan demikian, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan membangun kolaborasi penerapan budaya positif di lingkungan belajar yang berpihak pada peserta didik saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas arahan dan telah dibuka secara resmi kegiatan ini. Jadi mohon izin sekali lagi bahwa kegiatan diseminasi ini dalam rangka seperti yang telah dilaksanakan juga oleh Pak Erwin yang terlebih dahulu tahun lalu untuk pendidikan bergerak. Kami juga dalam hal ini ingin menyampaikan penyebaran pengetahuan yang kami peroleh dari pendidikan guru penggerak. Maksud dari pastinya kita ingin merefleksikan kembali seperti tadi Bapak sudah sampaikan bahwa ini bukan hal baru di SMK Negeri Bulog. Sudah ada bahkan sebelum orang mengenal pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah itu sudah ada. Nah, di sini semoga kita bisa merefleksikan, melihat kembali sudah sejauh apa saja kenapa mungkin itu terkendala, dan semoga bisa semakin kita tingkatkan lagi dan dapat lakukan secara konsisten seperti itu. Baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja kepada presenter. Dalam hal ini izin ada Muhammad Hasbi dan saya sendiri penerusnya. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Hasbi. Dengan ini disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat terima kasih dulu dapat ke Bu Purnama. Baik, pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati teman-teman rekan sejawat yang sempat hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti aksi nyata kami tentang diseminasi budaya positif. Sekedar pengantar dulu bahwa di kami di Guru Penggerak ini telah menyelesaikan satu modul. Jumlah modul di Guru Penggerak itu ada 3. Di modul 1 ini itu terbagi atas 4 item, yang terakhir ini adalah budaya positif. Jadi di setiap item modul itu kami tuntut untuk melakukan sebuah aksi nyata. Jadi inilah aksi nyata kami yang pertama, yang mendiseminasikan atau berbagi tentang materi yang kami dapat di modul 1. Seperti itu Bapak Ibu. Pertama-tama saya juga ingin mengatakan bahwa saya mohon maaf kehadiran kami di sini itu bukan untuk menggurui Bapak Ibu, bukan untuk mengajar Bapak Ibu, bukan. Kami semata-mata di sini adalah hanya untuk berbagi. Karena materi ini sebenarnya mungkin kita sudah dapat semuanya. Seperti itu. Hanya kehadiran kami di sini seperti yang dikatakan tadi Bu Purnama untuk merefleksi atau ingin mengingat kembali tentang apa yang pernah kita lakukan. Seperti itu. Ibaratnya sebuah pisau itu kalau tidak diasah itu akan tumpul. Jadi hari ini kehadiran kami sebenarnya itu adalah untuk mengasah kembali ini supaya ilmunya kita itu kembali refresh seperti itu. Senada dengan yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah tadi bahwa budaya positif di sekolah kita itu sebenarnya memang sudah ada, ya, seperti itu. Hanya kembali mau dilihat sejauh mana, apakah keberhasilannya sudah 100% atau masih sekitar 50 atau sekitar 70%. Seperti itu. Jadi hari ini kami diseminasinya itu membangun kolaborasi penerapan budaya positif di lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Seperti itu. Next.
Di materi nanti itu kami ada 6. Nantinya saya dengan Bu Purnama berkolaborasi, mungkin nantinya akan membahas tiga di awal dan 3 di akhir. Mungkin pendalamannya nanti di situ. Seperti itu. Tapi secara garis besar saya hanya menyampaikan garis besarnya, nanti diperdalam oleh Ibu Purnama. Total materinya yang pertama itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga ada tentang membangun keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang berikutnya ada restitusi, ada 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir adalah penerapan restitusi atau segitiga restitusi. Seperti itu yang ada di materi kami di guru penggerak ini yang angkatan 9. Seperti itu. Next. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum kita mulai, saya ingin meminta Bapak Ibu, kerelaan Bapak Ibu untuk saling berhadapan, mungkin sekitar berapa menit lah untuk kelangsungan materi ini. Karena kita akan tahu bahwa sejauh inilah mungkin pemahaman kita seperti itu. Di sini instruksinya adalah, permainannya adalah cobalah buka. Nah, di sini teman Bapak Ibu yang sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya, sebelah kiri saya itu coba menggenggam tangannya seolah-olah mau tangan kanan, pokoknya tangan yang paling kuat lah, karena ada yang sebelah kanan. Menggenggam tangannya itu seolah-olah dia menggenggam sebuah barang yang paling berharga. Emas apa dan lain sebagainya, kunci berangkas ke apa dan lain sebagainya, ya, sesuatu barang yang paling berharga. Kemudian Bapak Ibu yang berada di sebelah kanan saya atau di depan Bapak Ibu yang mengepalkan tangan itu mencoba untuk membuka kepala tangan yang ada di depan Bapak Ibu. Seperti itu. Ya. Ini mungkin akan multitafsir, tapi inilah yang kami dapat di guru penggerak seperti itu sebelum kita lanjut materi berikutnya. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu yang ingin membuka kepala tangan yang ada di depan Bapak Ibu? Cara apa yang Bapak gunakan atau Ibu gunakan untuk membuka kepala tangan Bapak Ibu? Niatnya adalah bagaimana kita membuka ini barang. Bisa. Silakan dibuka. Bagaimana pokoknya silakan berdiskusi dengan kita buka ini barang. Mati.
bagaimana sebelah kiri saya sudah terbuka? Sebelahnya. Begitu bukanya? Iya. Yang di kanan, bagaimana caranya membuka? Negosiasi, Pak. Negosiasi. Baik. Di inti dari game coba lakukan ini, menurut Bapak Ibu yang mendengar tadi, ketika hasrat apa yang bisa dilakukan? Siapa yang bisa mengontrol itu? Dirinya dia sendiri, Pak. Dirinya Dia sendiri. sendiri. Apa seperti itu? Dan terus yang kanan, yang ingin mencoba membuka, bagaimana caranya supaya itu bisa terbuka? Ya, kita harus tahu keinginannya orang yang menggenggam, Pak. Kayaknya orang yang menggenggam. Iya. Ini harus dua. Baik. Jangan jadi ngobrol lagi, Bu. Oke, baik. Nah, dari filosofi yang bisa kita dapat dari game ini adalah yang sesuai dengan karakter kita di dunia pendidikan, itu adalah seorang genggaman ini adalah seorang anak diibaratkan oleh seorang murid, kemudian yang ingin membuka itu adalah ibaratkan sebagai seorang guru. Bagaimanapun cara kita seorang guru ingin membuka, ingin mengarahkan anak tersebut untuk membuka atau ingin membuka anak tersebut, itu tidak akan terbuka kalau bukan kontrol anak tersebut. Jadi intinya adalah semua berada pada posisi si anak. Seperti itu. Kontrol ada pada dia. Kita yang ingin membuka itu hanya berada pada posisi menuntun. Seperti itu. Ingin bagaimana caranya ini terbuka. Seperti itu. Jadi di posisi coba buka itu kita sedikit mengajar tentang hal tersebut. Ya, walaupun itu mendidaktir ya, berarti kita ingin memaknai apa, tapi maknai dari secara pribadi adalah kontrol itu ada pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Jadi di nilai-nilai positif atau disiplin positif dan nilai-nilai universal itu bahwa kontrol itu ada pada ilusinya kita seorang guru adalah bagaimana kita bisa menuntut anak tersebut. Itu sebuah ilusi. Ini menurut modul yang kami baca, itu sebuah ilusi. Jadi motivasi apapun yang kita berikan itu kalau berasal dari eksternal, itu tidak akan sejauh bisa berefek yang bagus ke peserta didik kalau dia tidak mempunyai motivasi tentang jadi murid itu sebenarnya kita sebagai filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah kita adalah menuntut. Kita hanya menemani mereka, mengarahkan mereka seperti itu. Itulah disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana kita menghasilkan murid yang merdeka. Murid yang merdeka ini itu harus dibarengi dengan disiplin yang kuat. Kalau murid merdeka tanpa disiplin yang kuat itu yang dikhawatirkan nanti yang murid tidak akan terarah. Hanya ada disiplin yang kuat. Nah, selain kami mati jadi data PC Harus kondenset, Pak. baik. Kemudian kita lanjut ke nilai-nilai universal. Tadi itu paradigma berpikir ya, kita merubah ilusi dari seorang guru yang ingin mengontrol murid. Ya, kita mengibaratkan, ada yang mengatakan bahwa murid itu seperti secari kertas yang putih polos. Guru tinggal mengukir di dalamnya. Pernah mendengar hal tersebut? Ternyata di materi di modul hasil kajian dari Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa hal tersebut ternyata keliru. Anak itu bukanlah secari kertas kosong, bukan. Anak itu terdiri atas coretan-coretan tipis yang ada pada buku. Nilai-nilai yang ada pada murid itu sudah ada sebelumnya, hanya samar tipis. Ya, seandainya kita ngeprint itu mungkin ngeprintnya draft. Ya,
Tidak boleh. Nah, tugasnya kita sebagai seorang guru adalah menebalkan nilai-nilai yang ada pada murid. Nilai positif yang ada pada murid, nilai negatif yang ada pada murid, semuanya sudah terbawa semenjak dia lahir. Bukan seperti setiap foto. Secari kertas yang kosong seperti itu. Ya, menurut kami ya, Bapak Ibu, seperti itu. Jadi anak itu bukan kertas yang kosong, kita yang mengarahkan mereka. Kemudian Bapak Ibu, karena siarannya kami mati, mungkin kami bagi ke dalam grup materi kami yang telah kami kolaborasikan buat dalam bentuk PPT. Lanjut ke nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tadi ada yang sistem positif, sekarang kita lanjut ke nilai kebijakan universal. Menurut Dr. William Glasser mengatakan bahwa setiap perbuatan itu pasti memiliki tujuan. Apapun yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa tujuan. Dan menurut Diana Gosser, ini para pemikir filosof di dunia pendidikan mengatakan bahwa nilai-nilai kebajikan yang ini akan membangun motivasi intrinsik seseorang. Jadi nilai-nilai kebajikan kita itu bisa terbangun sendiri. Yang mana dikatakan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kenapa dikatakan disandingkan dengan kata universal? Karena nilai-nilai kebajikan adalah sesuatu yang baik. Tiap-tiap suku yang ada di Nusantara itu mempunyai nilai-nilai tersendiri. Dan dikatakan nilai kebajikan universal ketika semua suku itu memakan, mulai dari Sabang sampai Merauke. Contoh, nilai gotong royong. Dari Sabang sampai Merauke tidak ada satupun suku yang mengatakan bahwa gotong royong itu tidak bagus. Semua mengatakan gotong royong itu bagus. Makanya dikatakan nilai-nilainya universal. Tanggung jawab, tidak ada yang mengatakan sebenarnya tanggung jawab tidak bagus. Tidak. Semua dari manapun itu mengatakan bahwa tanggung jawab. Nah, inilah nanti nilai-nilai universal ini, nilai-nilai kebajikan ini yang akan dituangkan ke dalam keyakinan kelas. Dimulai dari tahapan-tahapan kita bahas, mungkin bisa dilihat di PPT yang kami bagikan. Di situ ada tahapan-tahapan untuk membuat keyakinan kelas. Salah satunya itu endingnya adalah nilai kebajikan universal. Dan khusus untuk di guru penggerak kita ini diberikan bahwa nilai-nilai kebajikan universal itu dirangkum menjadi 6. Itulah yang menjadi profil pelajar Pancasila. Yang dimana dimensi-dimensi yang pertama itu ada tentang beriman kepada Tuhan. Kemudian ada mandiri, kemudian ada bernalar kritis, kreatif, gotong royong serta berkebinekaan global. Jadi ini 6 dimensi ini itulah yang menjadi nilai-nilai kebijakan universal kita yang sekarang dibentorkan yang diterapkan di guru penggerak atau diterapkan di seluruh sekolah. Seperti yang diceritakan sebelum tadi ada 6 materi. Itu tadi materi pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, materi kedua kami itu tentang teori motivasi perilaku manusia. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu terbagi atas 2, motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang dikatakan motivasi eksternal adalah bahwa manusia itu ingin melakukan sesuatu karena mau diberi pujian. Orang melakukan sesuatu karena takut dihukum. Begitu pula peserta didik, kita bisa lihat nanti peserta didik, apakah peserta didik kita atau murid kita melakukan sesuatu itu karena takut dihukum atau ingin mendapat pujian. Nah, di situ yang kita mau lihat nanti, kita mau kaji nanti per anak, per murid, kenapa dia bisa seperti ini, seperti itu. Jadi motivasi yang diinginkan sebenarnya adalah motivasi internal tentang dirinya.
saya melakukan sesuatu ini betul-betul karena tanggung jawab saya kepada diri saya, bukan melakukan sesuatu ini karena ingin dipuji kepala sekolah atau takut dihukum dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi betul-betul kita lakukan ini, kegiatan kita lakukan itu betul-betul motivasi dari diri kita, bukan karena ingin dilihat si A, bukan karena takut dihukum dari si B. Seperti itu. Jadi nilai teori motivasi perilaku manusia itu ada di situ. Jadi motivasinya ada dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Kemudian di materi berikutnya, ini yang sedikit menggelitik saya kemarin juga menerima materi, itu antara keterkaitan antara hukuman dan penghargaan. Ternyata di sebuah modul yang kami baca kemarin bahwa penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Yang awalnya saya katakan ternyata seperti itu, ternyata hukuman itu adalah penghargaan. Penghargaan itu adalah hukuman. Kenapa dikatakan penghargaan itu adalah hukuman? Yang pertama, setelah ada literatur penelitian yang terjadi mengatakan bahwa ketika ada penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Biasanya itu kalau dikasih penghargaan melakukan sesuatu itu, mana merdeka kasih siswa ya pintar, mengerjakan sesuatu pintar. Motivasinya nanti dalam dirinya itu adalah ketika saya melakukan sesuatu ini, saya akan diberikan hadiah lagi. Itu bisa menjadi hukuman buat dia, karena perubahan pola pikirnya nanti yang awalnya mungkin karena dia niatnya bagus, tapi karena sering diberikan penghargaan, bisa berubah niatnya. Nanti saya lakukan sesuatu ini, nanti saya menyapu lab, kalau saya dikasih berbeda roti dan sebagainya, seperti itu. Jadi ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian penghargaan itu tidak efektif, makanya dikatakan penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Kemudian penghargaan juga itu merusak hubungan ya. Kemudian ada penghargaan itu menurunkan kualitas. Banyaklah, makanya kenapa dikatakan penghargaan itu adalah sebuah hukuman buat murid ya. Sebenarnya boleh sih memberikan apresiasi, boleh memberikan satu rutinitas itu kita lakukan, itu bisa menjadi sebuah hukuman. Kita lanjut. Ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kemarin di pertemuan sebelumnya kami mengatakan bahwa bagaimana kalau setelah kita panggil itu anak, anggaplah bolos ya, anggaplah bolos atau tidak mengerjakan tugas, sudah dipanggil, dinasihati, bolos lagi, tidak lagi. Apa kita harus hukum? Nah, menurut teori yang kami dapat di guru penggerak ini ternyata itu tidak boleh dihukum. Tidak ada penghukuman di dalam mendidik seorang anak. Tidak ada. Itu tidak boleh dihukum. Makanya setelah menerima materi saya untuk guru penggerak saya sangat bersyukur, ternyata pemahaman saya, konsep berpikir saya itu berubah. Yang awalnya selalu menghukum, memberi rasa besar dan sebagainya, itu ternyata saya salah, saya keliru. Seperti itu. Saya mungkin Pedro sudah tersenyum-senyum karena dia beliau sudah melewati. Makanya tidak ada kata menghukum di dalamnya. Yang ada adalah kata konsekuensi. Pasti bertanya, apa bedanya antara menghukum dengan konsekuensi? Bedanya, contoh. Biasanya kalau menghukum itu dia tidak terintegrasi dengan suatu yang dia lakukan. Contoh, lambat masuk. Anggaplah kita sudah dalam ruangan 30 menit, baru si anak masuk. Itu tidak boleh dihukum itu kalau dia kita katakan bersihkan itu ruangan, satu dan lain sebagainya. Jangan aja dan lain sebagainya, atau pokoknya bentakan dan lain sebagainya. Itu bisa merusak psikis mereka. Yang kita berikan adalah konsekuensi. Nah, Anda terlambat 30 menit. Pembelajaran sudah sampai sekian. Berarti
Setelah pembelajaran selesai, anak-anakku sekalian itu harus tinggal 30 menit untuk menyelesaikan sesuatu yang terlambat. Jadi itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Dan berat sih berat. Mungkin kalau secara pendidik kita mungkin itu akan berat. Apalagi kalau menghadapi terlambat sampai 30 menit, waktunya kita harus pergi istirahat minum kopi, kita harus mendampingi anak lagi untuk mengikuti 30 menit itu. Berat, tapi namanya pendidik ya mungkin itulah resiko kita seperti itu. Secara ideal ya seperti itu. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi yang pertama itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau hukuman, sedangkan konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Tinggal bagaimana cara memperbaikinya yang sesuai dengan kadar pelanggaran anak tersebut. Kalau hukuman itu membuat anak sakit, fisik maupun psikisnya. Sedangkan konsekuensi, anak itu bisa menghargai disiplinnya. Itu nanti akan terkait dengan materi yang akan saya lakukan pada materi berikutnya, buku nama tentang segitiga restitusi. Di situ nanti yang akan dibahas. Bagaimana supaya anak tersebut bisa kembali disiplinnya seperti itu. Ini ada sebuah kasus yang terjadi di dalam kelas untuk membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Contoh, ketika anak tersebut hendak mengerjakan tugas lambat datang, itu biasanya kita catat dalam buku 100 halaman tentang ini. Disiplin ini saya ini dan sebagainya. Itu adalah hukuman. Jadi kita tidak boleh seperti itu menurut ini ya. Seperti itu. Kita lanjut ke restitusi, yaitu menciptakan budaya positif. Ini secara garis besar saja saya paparkan, nanti diperdalam sama Ibu kamu. Ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu digunakan untuk memperbaiki hubungan. Mungkin anak berkelahi, itu bukannya malah dikasih kokohan kembali, tapi bagaimana caranya diperbaiki hubungannya kembali. Seperti itu. Kemudian restitusi itu memberikan tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau ada anak yang bermasalah, mereka sendiri yang akan mencari solusinya. Kita hanya menawarkan seperti ini. Ini totalnya. Peserta didik sendiri atau guru sendiri yang akan mencari jalan yang seperti itu. Kemudian restitusi adalah menuntun, ya, untuk melihat ke dalam dirinya. Saya ini melanggar tidak ke sekolah karena apa? Kita hanya menggali energinya, menggali internalnya, menggali rasa pribadinya. Seperti itu. Jadi ciri-ciri yang lain adalah fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakter anak itu lebih fokus ke karakter anak tersebut. Kemudian restitusi adalah fokus pada solusi. Kemudian yang paling penting yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Biasanya paling kalau kita di sini di sekolah mungkin sudah ada anak yang memang geng-geng atau berkelompok-kelompok, itu bisa bagaimana konstitusi mereka supaya mereka tidak bikin kelompok-kelompok lagi, tapi menjadi satu kelompok yang besar. Seperti itu. Kemudian yang materi berikutnya adalah materi ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, ini yang penting, kemarin sempat didiskusikan bahwa apa sih yang membedakan antara keyakinan
dilarang bajunya di luar, dilarang mengambil buku teman, mengerjakan tugas tepat waktu. Itu semua peraturan-peraturan tertib atau kesepakatan yang kita buat dengan peserta didik. Seperti itu. Nah, terus di mana keyakinannya? Ini mungkin ada sedikit perbedaan kata bahasa. Setelah saya apalagi namanya Loka Karya 2 kemarin itu mengatakan bahwa peraturan kelas itu kita buat bersama dengan murid, kita list semua peraturan-peraturan yang mereka inginkan. Karena yang buat peraturan itu mereka, bukan kita hanya memfasilitasi seperti itu, kita mengarahkan peraturan-peraturan tersebut itu kita kumpul bersama dalam sebuah dalam sebuah kotak atau apalah namanya, polcat dan sebagainya, ditulis. Kemudian itu peraturan-peraturan tersebut itu kita rubah peraturan tersebut yang sudah disepakati bersama, yang ditulis di keinginannya ini, itu kita rubah. Karena otomatis ketika mereka menulis itu pasti ada kalimat-kalimat positif. Sedangkan yang diinginkan di keyakinan kelas itu bukan kata-kata negatif. Bagaimana cara kata negatif itu diusahakan menjadi positif. Karena ada mindset berpikir bahwa apa yang kau pikirkan maka itu yang terjadi. Maka dari kalimat-kalimat negatif itu dilarang, itu bagaimana caranya dirubah mindset bahasanya menjadi hal yang positif. Contoh, dilarang berambut panjang. Kalimat positifnya kira-kira kalau berbahasa Indonesia apa ya? Maksud orang dari rambut pendek. Rambut rapi. Ya, jadi dari peraturan kelas itu yang negatif itu kita ubah menjadi kalimat positif. Jadi dilarang rambutnya panjang berarti konotasi positifnya adalah rambut pendek atau rapi. Nah, setelah dapat dari kalimat positif, kalimat negatif menjadi positif itu kita ubah kembali menjadi keyakinan yang universal tadi. Contoh, setelah mendapat berambut rapi itu kalau kita masukkan keyakinan universal tadi, dia masuk dalam ranah apa? Contoh, disiplin. Ya. Jadi termasuk dari kata-kata yang panjang tadi itu dilarang itu masuk dalam satu kata, jadi disiplin. Dilarang rambut panjang berubah menjadi rambutnya harus rapi. Nilai keyakinan kelas yang disepakati nanti itu adalah siswa atau murid itu harus disiplin. Ada dari beragam hasil aturan-aturan kelas yang disepakati bersama, ditulis bersama di papan atau apa, itu kita akan berubah. Panjang prosesnya untuk menjadi keyakinan kelas tersebut. Tapi kalau akan sering kita lakukan di awal pembelajaran, kita lakukan biasanya kan di awal semester ya, kita lakukan itu bisa insyaallah akan bisa diterapkan ketika rutin. Makanya di ciri-ciri salah satunya keyakinan kelas adalah selalu ditinjau per waktu. Dia tidak mengenal ketika mungkin minggu depan harus dirubah lagi. Jadi keyakinan kelas itu berawal dari peraturan yang disepakati bersama, dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Setelah itu kita rubah lagi. Ada yang dikatakan tabel T dan tabel Y. Karena kendala lampu. Setelah didapatkan itu muncul lagi tabel T. Tabel T itu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tadi disiplin berambut panjang, tidak tampak seperti ketika dia berambut panjang, tapi tampak seperti berambut rapi. Itu hanya permainan bahasa dalam situ untuk masuk ke dalam keyakinan kelas. Itu tentang keyakinan kelas. Jadi dari 6 poin materi tadi yang saya jelaskan adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian yang kedua penghargaan, dukungan dan restitusi. Yang terakhir adalah keyakinan kelas. Masih ada 3 yang lain. Yang berikutnya adalah tentang
kelima posisi kontrol guru. 5 posisi yang saya sampaikan tadi bahwa kita ini sebenarnya nanti akan merefleksi diri kita sendiri, kita berada pada posisi apa ketika menghadapi sebuah murid yang bermasalah. Apakah posisi kita sebagai penghukum, apakah posisi kita sebagai pemberi rasa bersalah, apa kita berada pada posisi teman. Kemudian yang keempat adalah posisi pemantau, yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi yang ideal yang diharapkan itu nanti kita bisa berada pada posisi manajer. Saya secara pribadi kemarin menerima materi ini, ternyata saya sadar bahwa saya berada pada posisi dua ini, penghukum dan pemberi rasa bersalah. Jadi mau terlambat boleh, terlambat datang, ya, jangan duduk di luar, ada tuh bunga di luar kalau jatuh, itu dihukum namanya. Kemudian saya masih pada, kamu tidak kasihan lihat orang tua kalau kau begini, kamu tidak kasihan lihat orang tua kalau begini, tidak kasihan ini. Itu ternyata pemberi rasa bersalah. Ya, seperti itu. Mungkin lebih dalamnya nanti dijelaskan sama guru 6. Kemudian posisi teman, posisi pemantau, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Oke, saya melompat satu, kebutuhan dasar manusia. Anak melanggar sesuatu, anak melakukan pembangkangan, itu ternyata setelah dibaca materinya, ternyata anak tersebut itu mungkin dalam salah satu dirinya itu ada yang tidak terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar manusia yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Itu tentang makan dan lain sebagainya. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang. Jadi murid itu butuh kasih sayang dan rasa diterima di lingkungannya. Yang ketiga adalah penguasaan. Secara pribadi, anak-anak tersebut itu dia ingin berkuasa. Dia ingin penguasaan terhadap dirinya. Nah, mungkin ada sesuatu di situ sehingga mereka membangkang. Poin yang keempat adalah dasar kebutuhan manusia keempat adalah kebebasan. Murid itu ingin merasa dirinya bebas, ya. Dan yang terakhir adalah tentang kesenangan. Peserta didik itu ingin merasa senang. Jadi salah satu contoh, kalau anak tersebut berkelahi, kira-kira kita sebagai guru melihat anak tersebut kira-kira kebutuhan dasar apanya yang terpenuhi. Jadi yang perlu kita, apakah penguasaannya yang kurang, ataukah dia mungkin senang-senang aturan dan sebagainya. Nah, itu yang kita perlu cari apa penyebabnya. Nah, mungkin lebih dalam lagi seperti itu dijelaskan sama nanti. Dan yang terakhir adalah tentang restitusi, segitiga restitusi. Karena kita katakan tadi bahwa restitusi itu adalah bukan yang menghukum tapi ingin mencari penyebabnya. Nah, dari 3 restitusi terbagi atas 3. Ketika dikatakan segitiga berarti ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika anak berbuat salah, itu paling pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya. Contoh, kalau dia boros, paling pertama mungkin kita bisa lakukan kata-kata yang bisa kita keluarkan adalah, menurut teori ini ya, kata bahwa boros itu atau berbuat salah itu lumrah, halnya manusia, seperti itu. Nah, tapi nanti akan dilanjutkan ke posisi berikutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Kita masuki dulu dirinya, kemudian kita gali apa yang salah ketika kau boros. Setelah didapatkan tindakan yang salah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi tidak bisa berjalan kalau tidak dilakukan dulu keyakinan kelas. Jadi boleh dikatakan ini setari 3 mata uang ya, seperti itu bahasanya. Tidak boleh lupa-lupa, memang harus runut kegiatannya baru bisa melakukan segitiga restitusi tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti mungkin di sesi berikutnya ada tanya jawab, tapi setelah Ibu Purnama menyampaikan 3 materi yang dalam lanjutan. Baik, itu dari saya. Sekian, Ibnu Nasrullah Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifatnya belum stabil. Nah, seperti itu. Nah, dari
positif di mana pengaruh lingkungan media sosial dapat memasuki anak ini dengan sangat mudah. Bagaimana guru dapat berpihak pada murid? Sementara gadget itu pesaing terbesar untuk saat ini dalam jiwanya ini murid, ya. Kita kalah saing Bapak Ibu, itu menurut saya, ini opini saya ya, dan yang saya rasakan. Lanjut. Nah, solusinya menurut saya kita pastinya memainkan peran ini untuk membuka ruang-ruang diskusi seperti yang sedang kami coba lakukan hari ini bersama Pak Muhammad Hasbi terkait penerapan budaya positif dan bahwa mengharapkan pengamalan budaya positif yang konsisten di lingkungan sekolah dengan bekerja sendiri itu tidak bisa ya Bapak Ibu. Itu pasti hanya fiktif saja. Bahwa saya udah pasti saya bisa sendiri. Iya mungkin pada saat itu, tetapi ketika mereka keluar dari misal kelas Bapak Ibu, mungkin saja itu akan akan pupus lagi oleh karena tidak adanya kolaborasi. Jadi kolaborasi ini penting, sangat penting bagi kita semua. Ya, jadi saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan yang meluangkan waktunya. Semoga ini bisa menjadi awal untuk menguatkan kembali kolaborasi kita sudah ada. Alhamdulillah. Semoga bisa lebih kuat lagi. Ya, saya juga ingin mengajak rekan-rekan untuk refleksi 4F ya. Di rekan-rekan yang komunitas belajar, ada komunitas belajar kecil juga yang kami coba kemarin Pak, ada beberapa namanya komunitas belajar hari pertama, beberapa rekan-rekan 5 orang. Semoga nanti komunitasnya bisa lebih kami kembangkan. Jadi pada refleksinya nanti 4R, fact atau peristiwa apa yang dialami, kemudian feelings, finding apa yang ditemukan, dan future atau penerapan ke depannya. Saya ingin meminta rekan untuk menuliskan refleksinya lagi. Tapi bagi rekan-rekan yang ingin langsung memaparkannya, saya akan dengan sangat senang hati. Apa peristiwa yang Bapak Ibu alami hari ini? Secara singkat saja ya Bapak Ibu kan. Kemudian bagaimana perasaannya? Apa hal baru yang sepertinya saya baru mendengar? Ya. Peristiwanya? Maksudnya peristiwa yang mulai dari pembukaan tadi sampai pembukaan dari negatif boleh, positif boleh, apapun itu ya. Sebagai bahan masukan buat kami berjuang seperti itu. Mulai dari awal ya. Kemudian bagaimana perasaannya? Tidak apa-apa ya, jujur saja. Tidak perlu pakai nama supaya bisa jujur. Jadi perasaan mengikuti disiplin kami bagaimana? Boleh Sangat panas. Cuaca. Kemudian yang kedua ya, dari disiplin kami apa yang kira-kira materi apa yang perlu Bapak Ibu, ada hal positif di dalamnya, temuan apa yang bisa didapat dari kampanye itu. Ada di grup WA, ada di grup WA.
Jadi model refleksi ini Bapak Ibu juga bisa diterapkan ke peserta didik kita setelah selesai mengajar, itu untuk mengetahui kemampuan kita atau cara mengajar kita di mata murid. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi besar harapan kami bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu tentang materi diseminasi kami. Dari Bapak Ibu atau ada yang berbicara langsung dengan saya nanti kami persilakan. Iya, ini kan bisa terdiferensiasi. Ada yang suka menulis atau ada yang suka langsung saja. Oh saya Mungkin Pak Edwin bisa apa kira-kira? Saya ya, bisa masih mungkin. baik Pak Edwin. Pak Muslimin mungkin bisa langsung di foto Pak saya boleh. Dan pakai soal ya. Oke, silakan Pak Muslimin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah Bapak Ibu sampaikan. Ini materi luar biasa. Jadi kita ini walaupun bukan peserta dari CBP, tapi kita sudah dapat imbasnya. Ilmu yang Bapak Ibu terima itu bisa dijalankan ke kami-kami yang bukan peserta CBP. Mudah-mudahan kedepannya ini ilmu yang Bapak Ibu berikan tadi itu bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari selaku pendidik. Ada beberapa peristiwa yang kami alami selama mengikuti materi tadi. Yang pertama itu tentunya beberapa ilmu tentang budaya positif yang harus diterapkan di dunia pendidikan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara penanganan siswa yang khususnya siswa-siswa yang bermasalah. Ternyata selama ini yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang salah, dan ada beberapa dari sudah pengarahnya tentang beberapa cara supaya siswa tersebut bisa merubah dari yang negatif menjadi yang positif. Nah itu yang ilmu-ilmu yang kami dapatkan. Mudah-mudahan ilmu tersebut bisa betul-betul merubah siswa tersebut yang bermasalah tadi menjadi siswa-siswa yang kembali ke asalnya sebagai siswa. Karena ada beberapa peristiwa yang saya alami selama ini, selama saya mengajar di SMK Lugol ini, ada beberapa siswa memang sulit untuk diberikan nasihat. Jadi saya bayangkan bahwa mereka itu seakan-akan telinganya tertutup. Iya. Bahkan saya biasa di dalam kelas itu, kalian ini kalau diberikan nasihat, itu nasihatnya bukan lagi lewat kuping kanan keluar kuping kiri, tapi lewat di atas, lewat di depan. Itu saking betul-betul siswa tersebut keterlaluan. Jadi mudah-mudahan dengan penerapan budaya positif ini kita akan ubah mindset kita untuk bisa membimbing siswi kita di sekolah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu peristiwa yang kita alami yang luar biasa disampaikan oleh Pak Menteri dari Guru BK. Kemudian perasaan tentu sangat senang dan berusaha untuk mempelajari lanjut. Kemudian sangat berterima kasih karena berada di tempat ini dengan menjual materi-materi yang hebat. Nah, kemudian dari segi pembelajaran atau feeding penemuan. Nah, ini yang beberapa hal kita pelajari. Cuma hebatnya kurang Bapak Ibu sekalian, karena di kegiatan ini
Ini kan penjelasan aksi nyata. Mestinya yang bisa ditampilkan adalah apa yang Bapak Ibu sudah sampaikan, apa yang Bapak sudah lakukan. Kayak tadi misalnya contoh kasus. Kenapa mesti si Doni yang dicontoh kasuskan? Kenapa bukan misalnya si Firna, Firmayanti yang menjadi siswa baru sendiri? Kenapa mesti Doni? Artinya secara tidak langsung Bapak Ibu belum melakukan aksi nyata, belum melakukan apa yang mesti Bapak Ibu tampilkan di tempat ini. Itu aksi nyata itu. Kan aksi nyata artinya kita sudah melakukan, sehingga Bapak Ibu bisa pastikan apa yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian kami tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana segitiga restitusi dari tiga tingkatan yang kita lakukan akhirnya mewujudkan dari kesepakatan yang baru. Tapi dalam bentuk gambar, kami maunya kalau bisa, bagaimana sih segitiga restitusi diterapkan dari sebenarnya? Gitu. Apa yang dilakukan? Pertanyaan apa yang pertama dilakukan? Kemudian hal apa yang digali dari siswa itu sehingga dia bisa menciptakan kesepakatan baru untuk maksudnya bagaimana strategi itu kita inginkan. Kalau di sini kan membangun kolaborasi dalam perkembangan budaya, kita tidak tahu budaya itu bagaimana menerapkan. Contohnya untuk membuat keyakinan kelas itu bagaimana? Itu mana contohnya? Kalau dijelaskan harus ini kan tadi contohnya Pak Muslimin tadi itu bertanya apa nih bahasanya nggak bisa jelas. Itu pasti kan ada video. Kalau dia ada video saya di sini. Nah kemudian itu ya teman-teman pembelajaran, jadi mestinya Bapak Ibu tampilkan apa kehebatan Bapak ini. Kan sudah katakan guru hebat. Apa kehebatan guru yang sudah lakukan? Nah kemudian penerapan ke depan tentu alhamdulillah ketika kita nanti sudah menerima materi yang dari narasumber yang hebat-hebat ini, kita bisa terapkan khususnya di dalam budaya positif. Dan sebenarnya kita sudah lakukan karena Bapak tadi kita sudah lakukan, kita sudah sepakati waktu rapat di tempat di lantai sana, dan itu sudah kita lakukan. Dan alhamdulillah sudah sebagian guru sudah melaporkan dari hasil kesepakatan kelasnya. Cuma tidak ada penanganan ketika guru yang melakukan kelas itu, ketika ada siswa yang melanggar dari keyakinan kelas itu. Tidak ada yang melakukan segitiga restitusinya, karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya ujungnya memberikan hukuman. Nah inilah yang kita inginkan adalah supaya hindari hukuman, hindari kata-kata ancaman, tapi lakukan pendekatan. Itu kita inginkan. Saya kira itu, jadi itulah refleksinya sih ya. Bukan apa namanya bukan refleksi. Ya, supaya memberikan yang supaya membangun nanti ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari Istana. Saya kira materi tadi yang disampaikan cukup bagus. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas ini yang bermanfaat kami. Insyaallah kami bisa terapkan nanti dalam proses belajar mengajar. Ada 3 poin yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa seorang guru dalam memberikan ilmu edukasi kepada anak, saya kira tidak semudah dan segampang itu. Mungkin banyak orang melihat di luar sana, kita guru saja gampang memberi depan kelas apa, padahal itu butuh memang ilmu psikologis sendiri terhadap anak. Kenapa? Tidak semua anak kita ada itu sama dengan apa yang kita inginkan. Tentu di antara sekian banyak anak, mungkin bagaimanapun kita bisa sebagus apapun kita mengajar, menyampaikan materi itu, saya kira tergantung anak itu sendiri. Makanya itu kalau memberikan kita mungkin perbedaan termasuk juga tentang kecerdasan, IQ sama dengan anak kita. Bagaimanapun hebatnya seorang guru, kalau anak memang itu tidak mampu menerapkan, saya kira bukan lagi kesalahan guru, tapi pulang kembali ke anak itu sendiri. Kenapa ada beberapa faktor kebersamaan? Yang pertama faktor sekolah, faktor lingkungan, dan faktor orang tua itu sendiri. Bisa jadi faktor kita di sekolah sudah bagus, tapi kalau orang tua tidak membantu,
dan faktor lingkungan itu bisa mencemari tanah ini sendiri. Jadi saya kira tadi apa yang disampaikan sangat bagus dan kami bisa pahami materinya. Alhamdulillah, termasuk juga bagaimana proses belajar mengajar intinya tadi. Poin yang kedua, dari sempat yang bisa tulis tadi bahwa ada beberapa metode cara belajar mengajar. Saya kira kembali kepada guru itu sendiri. Ada guru yang memang suka ada media, ya tadi disampaikan bagaimana kita memanfaatkan media pembelajaran. Ada juga suka guru yang memang sebatas apa ya. Dan kalau kita mau terus terang, banyak orang yang merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Artinya dia merasa bisa memberikan materi tapi dia tidak evaluasi dirinya. Artinya ketika kita menggunakan bisa, tapi menjadi kita kan orang lain minta kita sama dengan anak kita. Mungkin cara menyampaikan kita sampaikan sudah bagus, sudah benar, tapi kok ini pakaian di lapangan anak-anak tidak paham. Jadi memang kita sebagai guru introspeksi kira-kira apa kelemahan kita. Karena kadang-kadang guru itu sangat gampang tadi sampaikan, kita ini sangat gampang pasti dari luar biasa. Sangat gampang kita menerangkan kalau kita bisa kita mampu, tapi kita jarang sekali kita melihat kekurangan kita sendiri. Nah, saya dari sekolah ini bahwa kalau bisa lihat kekurangan kita sendiri. Saya percaya kekurangan saya. Kok anak-anak ini tidak paham. Makanya itu namanya penilaian SPM. Kira-kira anak apakah lebih banyak anak paham atau tidak? Kalau lebih banyak anak paham, berarti itulah kita berhasil menerapkan ilmu. Kalau sedikit yang mengerti, bisa jadi kata kita memang kurang bisa mengajar intinya. Dan yang terakhir, saya kira sampaikan tadi evaluasi itu sendiri, evaluasi dalam hal kita bertanya kepada siswa, itulah apa istilahnya feedbacknya itu kira-kira karena ini kan kita ini sebenarnya terlalu gampang membuat siswa itu siswa yang bisa, itu siswa malas, itu siswa tidak cerdas. Nah kembali lagi, kenapa siswa malas? Mungkin kita masuk ke kelas mana-mana, kenapa siswa tidak bisa? Mungkin kita membuat materi kurang maksimal, mungkin ada persoalan di rumah, kita bawa ke sekolah itu kan mempengaruhi semua. Jadi memang guru ini tugas sebenarnya tidak semudah dengan kuli bangunan yang angkat pasir saja, yang tinggal saja selesai persoalan. Kita guru ini bukan cuma guru yang kita anak-anak kita lihat. Jadi saya mungkin akhirnya bahwa seorang guru itu bukan cuma anak yang dilihat, lihat diri kita sendiri juga. Dan sampai bilang ini anak tidak bisa anak. Lihat diri kita sendiri bercermin untuk kita sendiri. Apakah betul-betul kita mampu menerapkan ilmu atau tidak? Karena guru kan gampang sekali menerapkan siswa tapi dia tidak tahu. Misalnya contoh ya, itu siswa kau harus masuk jam 7.30 misalnya. Anak-anak kita ada disiplin, tapi kita sendiri dulu tidak disiplin. Ini yang paling lucu juga mungkin sebagai penanganan kepada materi tadi yang ternyata saya tanyakan. Kadang-kadang kita larang untuk merokok, larang siswa merokok, tapi kita sendiri merokok. Anak-anak kan pasti bertanya di posaran tadi merokok dan akhir, padahal kita sendiri merokok. Ya, itu yang sering muncul. Kenapa merokok? Guru sendiri merokok. Bahkan ada di jalan itu, ini saya mau bertanya betul, apakah memang sudah benar itu? Oke lah di sekolah anak tidak merokok, tapi kita kadang-kadang ya anak-anak tidak merokok, kan kita bertanya kepada anak-anak, merokok apa kita tidak sekolah, yang penting bukan sekolah. Ayo saya tanyakan, kadang-kadang kita dapat anak-anak di luar, ini hati-hati kita ya, hati-hati jangan sampai ada orang di luar dengar kita, nanti kalau ada usaha benar merokok. Kadang-kadang anak berasa, merokok apa? Apa sih? Mungkin bentuk kasih sayang kita mungkin salah atau bagaimana. Yang penting bukan di dalam sekolah kalau di luar tidak apa-apa itu merokok. Padahal orang tuanya dia larang merokok, cuma tidak dilihat sih. Nah ini saya mau tanya, ini apakah kita memang sudah benar dengan kita ada di mana? Tidak apa-apa yang penting bukan di sekolah merokok. Ini saya kira hal seperti ini perlu kita sikapi karena akibatnya besar. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tadi refleksinya dari
pertanyaan ya. Mohon maaf tadi saya juga lupa untuk sesi pertanyaannya tadi sudah langsung juga disampaikan. Pertanyaan dari Pak Muslimin ya. Kasus misalnya anak kita ada yang merokok, terus kalimatnya tadi kalimat tidak apa-apa merokok asal jangan di lingkungan sekolah. Ya. Kalau ada kalimat seperti itu, ini menurut saya ya, dan berdasarkan yang telah kami peroleh dapatkan tadi juga bahwa itu tidak seharusnya kalimat itu ada. Jadi seperti yang diharapkan posisi kita ini harusnya idealnya berada pada posisi manajer. Ketika sudah berada di posisi manajer tadi yang sudah digambarkan, dan semoga nanti bisa dilihat kembali lagi, semoga tadi percaya yang kami berikan bisa dilihat kembali, dilihat lagi panduannya, bahwa mengajak untuk yang lebih diskusi lagi di segitiga restitusi. Nah tadi posisinya ketika tadi posisi tidak apa-apanya di luar itu bisa jadi saya lihat itu posisi teman ya, posisi teman yang seakan-akan membolehkan itu karena istilahnya merasa tidak memiliki intervensi di luar lingkungan sekolah. Kemungkinan juga ini dari sudut pandang saya ini ada karena kita sudah mendapatkan ini ya dilemanya kita berada di SMK, kita sudah mendapatkan apa ya istilahnya manusia kalau diibaratkan benda ya, benda yang hampir jadi ya, analoginya seperti itu istilahnya. Ketika sebenarnya itu di basic, di dasarnya, pendidikan dasarnya sudah ditanamkan bahwa merokok itu bukan masalah kamu mampu beli, kamu punya kerja tambahan dan orang tua mampu belikan dan seterusnya, tapi mengenai kesehatan diri sendiri, keselamatan diri sendiri. Nah, kita yang mungkin sudah berada di bagian sekolah menengah atas, ya kalimatnya mungkin itu istilahnya sebagai kalimat yang saking sulitnya nih diubah sih, yang sudah benda hampir jadi itu, barang hampir jadi itu. Jadi penting juga bagi saya mungkin di pendidikan dasarnya untuk dari awal ya dikawal seperti itu. Jadi dari posisinya teman, dan menurut saya sudah saatnya kita menyudahi kalimat seperti itu. Mari kita memposisikan diri kita pada posisi manajer supaya kita mampu mempraktikkan segitiga restitusi ini secara lebih alami lagi. Mungkin akan ada dulu panduan-panduan, tapi kedepannya lebih alami. Saya seperti itu, semoga nanti dapat memberikan gambaran. Kemudian sedikit menanggapi tadi yang disampaikan Pak Erwin. Terima kasih banyak Pak atas sarannya mengenai bagaimana seharusnya juga aksi nyata atau diseminasi ini. Alhamdulillah kalau kami sudah melakukan itu. Memang ada videonya. Memang tadi tidak sempat kami perlihatkan, ada Pak Hasbi ada, saya pun ada. Iya, tadi juga saya sekilas gambarkan, hanya tangkapan layar, hanya screenshot. Ada tadi siswa kita Hasda, dan kalau saya siswi yang Irma. Tadi itu ada dua, dan videonya ada, insya Allah ada, bisa kita perlihatkan praktik segitiga restitusinya. Begitupun Pak Hasbi ada juga dua siswa-siswi kita. Terima kasih banyak Pak Erwin, Pak Mulyadi dan Pak Muslimin serta rekan-rekan tadi semuanya yang memberikan refleksi, pertanyaan kepada untuk kami sebagai partisipasi aktif dalam diseminasi kami. Barangkali Pak Hasbi juga ingin menambahkan, menjawab pertanyaan. Baik, mengingat waktu sebenarnya sudah jauh dari targetnya saya dengan Ibu Purnama, tapi tidak apa-apa untuk sedikit apa namanya
merefleksi dari saya sendiri sebenarnya dari pertanyaan Pak Muslimin bahwa fenomena tentang merokok itu mungkin disitulah saya mungkin salah satu orang juga yang pernah berkata seperti itu. Sebelum saya menerima materi tentang guru penggerak ini, mungkin saya salah satunya orang yang sering mengatakan bahwa dalam merokok ini pas sekolahan disumpah merokok. Itu salah satu saya ngaku bahwa itu saya sering mengatakan seperti itu karena saya belum mengetahui juga materinya yang bagaimana, cara berdiskusi bagaimana, itu belum sampai di situ saya. Jadi penerapan ke depan mungkin kata-kata yang seperti yang kayaknya tidak boleh diucapkan itu mungkin insyaallah mungkin tidak akan terucap lagi Pak, seperti itu. Tapi kalau menurut secara pribadi memang tidak boleh Pak, itu tidak boleh ada bahasa bahwa jangan merokok di lingkungan sekolah, di luar sekolah boleh. Itu sebenarnya kata-kata yang tidak boleh digunakan oleh seorang pendidik kepada muridnya. Tapi kembali lagi bahwa motivasi untuk berhenti, motivasi untuk tidak melakukan itu tergantung pada muridnya. Ya, kembali ke motivasi intrinstiknya, motivasi internalnya, apakah dia akan berubah atau tidak. Sejauh mana kita menuntun anak itu memberikan pengarahan bahwa merokok itu dampaknya adalah pajak, bukan merokok hari ini besok sakit, tidak, dampaknya pajak. Nah, jadi dosa berjamaah juga sebenarnya ketika kita mengambil instrumen-instrumen dari lain, bahwa ada juga orang tua sampai sekarang merokok sakit-sakit dan lain sebagainya. Sebenarnya kesalahan kita kalau kita berpatokan ke situ. Seharusnya kita berpatokan ke yang dikatakan secara ilmiah, dokter yang melakukan penelitian itu bisa diungkapkan, bukan penelitian, bukan situasi kondisi yang 1-2 orang yang melakukan hal tersebut, seperti itu. Jadi kalau secara pribadi Pak, saya refleksi saya luar biasa pertanyaannya Pak Muslimin. Insyaallah saya sebagai pribadi mungkin tidak akan mengucapkan kata-kata itu lagi kepada peserta didik untuk merokok di sekolah, apalagi di luar sekolah seperti itu. Terima kasih banyak Pak Muslimin. Ya, terima kasih. Di sini mari Bapak Ibu, ayo kita terus mengembangkan diri apapun bentuknya, mau itu baca buku, mau itu mendengarkan podcast, mau itu ikut webinar dan seterusnya. Ayo kita menjadi pembelajar sepanjang hayat, karena bagaimana mungkin anak-anak kita mau jadi orang yang pembelajar sepanjang hayat kalau kita tidak mau menjadi pembelajar sepanjang hayat. Mengingat apa yang kita ajarkan hari ini itu adalah seharusnya adalah sesuatu yang berada di masa depan. Nah, hasil kita tidak akan langsung terlihat hari ini, tetapi berpuluh-puluh tahun ke depan untuk murid kita. Jadi perkembangan saat ini sangat masif. Bagaimana mungkin kita tidak mau atau berhenti untuk mengembangkan diri. Dan ayo daftar pendidikan guru penggerak, karena Pak Erwin sendiri sudah mendaftar juga pengajar praktik. Jadi mohon rekan-rekan masih terbuka ya Pak? Masih terbuka pendaftarannya? Pendidikan guru penggerak. Belum kayaknya. CGP-nya belum ya? Oh, masih pengajar praktik ya? Pak Erwin sedang mendaftar pengajar praktik. Rekan-rekan silahkan mendaftar. Kami mengajak rekan-rekan. Mungkin ada rekan-rekan banyak sekali tugasnya setiap hari dan seterusnya memang, tetapi itu hanya akan ada di awal adaptasinya. Itu hanya ada di awal. Dan insya Allah materi yang diterima sangat bermanfaat untuk kita. Mungkin saya sendiri jujur belum bisa benar-benar maksimal. Jujur Bapak Ibu belum bisa benar-benar maksimal karena kami masih dikejar target due date itu batas kumpul tugas begini. Kami tuh dikejar, jadi kadang itu terlihat seperti formalitas besar anak-anak syuting lagi. Saya sendiri kadang agak tidak enak di depan anak-anak ini, ibu syuting terus tiki di depan, itu agak tidak enak. Tapi semoga kedepannya setelah ini selesai, kami yang telah mendapatkan bisa lebih menghayati lagi apa yang kami dapatkan. Terima kasih Bapak Ibu dari saya. Ya, untuk materi pertama tadi dan yang kedua dari Pak Susi dan dari saya sudah berakhir. Mohon izin, mari kita menutup ini.
Bapak. Tapi secara resmi mungkin kesan terakhir untuk kegiatan di Sekdes ini dan untuk seminar ini dan untuk secara resmi kami mohon dengan Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum ditutup, ini luar biasa diseminasi hari ini oleh rekan kita, bernama dengan Pak Hasbi. Jadi mohon kepada Bapak Ibu, ayo semangat. Kalau misalnya sudah terbuka pendaftaran PGP, segera daftar karena luar biasa ya ilmu yang didapatkan di situ ya. Jadi sekali lagi terima kasih telah menyampaikan atau apa yang kita harapkan nantinya SMK Negeri Bulog itu bisa ada perubahan dengan banyaknya teman-teman yang memiliki ilmu seperti yang sudah dipaparkan tadi. Tapi yang jelasnya adalah bagaimana, karena ini selalu saya rasakan sendiri sebelum program ini ada, saya sejak berangkat atau menjadi guru, ya, kegiatan-kegiatan atau apa yang sudah disampaikan oleh teman kita tadi, kemudian Bapak Ibu yang selama ini baca, terima, alami, sebenarnya sudah kita lakukan. Jadi intinya bagaimana sebenarnya pelayanan ini yang selalu saya sampaikan. Bahkan setiap ada baik itu di rapat dulu waktu masih ada penentuan tinggal kelas atau naik kelas, rapat penentuan naik kelas, ini juga sering terjadi diskusi atau saran-saran atau masukan. Jadi intinya adalah bagaimana sebenarnya satuan pendidikan itu memberikan layanan terbaik, itu saja. Layanan terbaik itu termasuk budaya positif. Nah ini yang selalu kita berusaha memberikan layanan terbaik. Nah layanan terbaik ini bisa maksimal sepanjang ya itu lagi masalahnya di sarana dan prasarana pendukung di sekolah itu. Tapi itu bukan menjadi penghambat untuk selalu kita memberikan layanan terbaik. Jadi disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah kita. Jangan kita menginginkan ini sementara satuan pendidikan atau sekolah kita tidak memberikan itu. Ya, selalu kita mau menginginkan ini, tetapi sekolah kita tidak memberikan itu, layanan itu terhadap peserta didik. Tetapi saya bilang ini bukan menjadi penghambat, bukan menjadi penghalang. Jadi selalu berusaha menumbuhkan budaya positif sesuai dengan karakteristik sekolah kita. Jangan mencontoh sekolah lain karena otomatis beda, karena itu tadi persoalan sarana dan prasarana. Itu. Lakukan saja yang terbaik secara terus-menerus. Itulah yang namanya budaya positif sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan lingkungan sekolah kita, sesuai dengan sarana dan prasarana sekolah kita. Jangan itu tadi yang saya bilang, jangan kita menginginkan A tetapi sekolah memberikan B. Itu yang tidak maksimal. Sebenarnya ini mudah, bukan harus begini, harus tidak, sangat mudah disesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Saya rasa demikian. Sekali lagi terima kasih Pak Asri, Bu Purnama dan Bapak Ibu yang sempat mengikuti ini. Mudah-mudahan karena ini ilmunya luar biasa, mudah-mudahan bisa kita memberikan yang tidak sempat hadir hari ini, kita bisa memberikan informasi ini lewat komunitas belajar ya secara keseluruhan. Saya rasa demikian. Terima kasih dengan ucapan alhamdulillah.
kegiatan diseminasi pada hari ini kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Seperti biasa, di awal pembelajaran kita hari ini kita akan membahas sebuah aturan, sebuah peraturan yang akan kita tanamkan ke keyakinan kelas dan akan disepakati nanti semua anak-anak sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin kita berdoa? Andre, pimpin kita doa dulu sebelum kita mulai, supaya pembelajaran kita hari ini ada berkahnya. Silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya. Jadi sebelum melakukan suatu pembelajaran, suatu kegiatan, kita itu selalu harus berdoa dulu, ya, supaya bagaimanapun juga ya, paling tidak ada doa sedikit ya harus bagus lah, ya, seperti itu ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Sebuah peraturan yang akan kita sepakati bersama, ya. Bukan, ya. Ya. Jadi hari ini diawali sebelum jauh ke keyakinan, kita awali dulu yang namanya kesepakatan kelas, ya, atau peraturan-peraturan yang anak-anakku sekalian yang inginkan supaya di dalam kelas ini kita nyaman dalam belajar. Ya. Salah satu contoh ini kita akan tulis contoh ya. Apa? Belajar itu semua harus membawa buku atau membawa pulpen atau apa dan lain sebagainya, ya, terserah kalian. Pokoknya hari ini apa keinginan kalian, ya, seperti itu ya, apa keinginan kalian di kelas ini supaya kita bisa merasa nyaman dalam belajar. Nah, nanti silahkan dituliskan di statement ini, ya. Nanti kita akan tempel di sini, kita akan baca semua. Kan pasti dari sini anak-anakku sekalian pasti berbeda-beda keinginannya, berbeda-beda peraturan yang diinginkan, ya. Jadi kita akan coba pasang nanti di sini, ya, supaya nanti intinya adalah kita mendapatkan yang namanya keyakinan kelasnya kita, ya, atau peraturan yang harus kita sepakati nanti bersama, ya. Bisa ya? Salah satu contoh di kelas itu kalau belum belajar kita tidak memakai topi. Nah, tapi harus disepakati. Contoh, ya. Setelah dijadikan nanti di keyakinan kelas, nanti kita akan tulis di sini, ya. Kita akan poin-poinkan nanti di sini apa-apa nanti yang di sini supaya jadi kalau ada sesuatu yang melanggar, berarti ada konsekuensi di dalamnya. Tapi saya harap tidak ada, ya. Jadi apa yang kita inginkan, nah, itu yang harus kita jalankan, ya. Seperti itu. Bisa ya? Karena kemarin-kemarin tidak ada, pokoknya kesan tak elok, tapi ya mau datang-datang, pulang-pulang, ya. Nah, apalagi kalau selesai jangan istirahat, ayo sikap anak asal ini, dia langsung bilang, karena tidak ada kesepakatan yang kita buat. Jadi hari ini silahkan tuliskan apa yang menurutmu aturan yang baik diterapkan di kelas ini kita, ya.
Bisa ya? Kita tuliskan nanti di kertas ini, kita akan tempel bersama dan kita nanti akan baca bersama. Ya, bisa tuliskan 1, 2, atau 3 dalam satu stick note ini. Ya, kita akan tempel. Bisa ya? Peraturan yang akan kita sepakati bersama. Ya, contoh, masuk kelas tidak terlambat. Nah, kita tuliskan di sini. Pokoknya rambutku bisa panjang dan lain sebagainya. Terserah keyakinan dan peraturan yang menurutmu kita harus sepakati bersama. Nanti kita lihat. Karena setelah ditulis ini pasti ada tahap-tahap berikutnya untuk masuk ke keyakinan kelas tersebut. Ya, bisa ya? Ini saya bagikan satu orang per satu. Silakan ditulis, nanti kita setelah ditulis tempel masing-masing. Ya, baru kita akan bahas satu persatu. Bisa ya? Semua orang kelas maka yang benar maka dua. Oke. Kemudian 3 itu 3 kelas, 3 dulu atau sementara bayar. Oke. Kemudian dia bisa makan dalam kelas sementara bayar. Oke. Tidak bisa makan dalam kelas, bisa makan sementara bayar. Ya. Kemudian jangan merokok di lingkungan sekolah. Ya. Jadi ribut jangan ada. Ini harus menghormati ibu dan sopan saat dalam kelas. Serta tidak boleh makan dalam kelas dan juga tidak boleh kelas kan. Kemudian nanti saling kompak, ya saling bantu dan pandangan. Kemudian harus melakukan saat belajar baik. Kemudian ada dalam kelas, tidak boleh di lingkungan sekolah, tidak boleh makan sembarangan. Atas ya. Di kelas saling merokok dan ramah pandangan. Kemudian jangan lupa diri lah. Main jangan diri lah kan. Harus mengaku ya. Kemudian ikut yang dalam kelas. Ya. Baru kita dulu kelas. Ini peraturan kelas ya. Adalah pertama, nanti kita nanti ini semua kan, jelas. Sebelum mulai pelajaran, lihatkan yang ada. Dulu ya. Dulu mulai pelajaran, terus baca, terus keluar. Tidak terima di dalam kelas jika ada guru atau sementara belajar. Tidak ribut dalam kelas. Apa?
Perhatikan dulu ini ya. Ini kesepakatan yang akan kita akan bersama nanti. Kita tulis nanti bersama, kita tanda tangani bersama. Kita sepakati bersama, ya. Seperti itu. Ya. Bisa merokok dalam kelas, berarti tidak boleh tidak boleh merokok ya. Merokok dilarang, ya. Merokok tidak bisa merokok dalam kelas, berarti merokok itu merusak kesehatan ya. Ya. Halaman baru kita akan coba lihat. Cek di sini tampak seperti sini tidak tampak seperti ya. Contoh ini tampak sepertinya apa? Enak belajar ya. Project. Kita masukkan di sini. Enak ketika sedang belajar. Tidak tampak seperti itu ketika anak-anakku ribut, ya, jadi ribut di kelas. Itu ini yang kita inginkan ya. Yang kita inginkan itu adalah tenang ketika sedang belajar, ya. Bisa diperhatikan ya. Nah, jadi ini kesepakatan nanti kita akan tulis nanti. Ini yang kita akan tanda tangani bersama, ya. Harus disepakati bersama. Jadi kayak, jadi ini tenang ketika sedang belajar, berarti tidak akan tampak tenang kalau ada ribut. Ya. Kemudian apa lagi? Mengganggu teman, ya. Contoh, di sini lagi mengganggu teman di samping.
Baik, inilah beberapa nilai-nilai sudah ditulis ini. Jadi nanti namanya di bawah, namanya nanti di kolom sini ya. Anggaplah ini nama saya. Nanti tanda tangannya di sini, ya. Tanda tangannya di sini, baru kita serahkan ke saya supaya menjadi asik buat saya. Jadi sambil menunggu Anda menyelesaikan tulisannya sambil dibaca di atas, bisa ada yang ingin dipahami, bisa ada yang ingin ditanyakan. Saling menolong dan ramah. Jadi nilai putusan ini berarti
bantu ya. Tadi kemarin contoh kita bikin video tugas individu karena temannya tidak bisa pegang kamera sendiri, bisa dibantu pegang kamera. Nah, itu namanya saling tolong menolong ya. Bukan temanya bolos ngisikan absennya hadir, nah, itu bukan tolong menolong namanya itu ya. Jadi harus ada rasa tanggung jawab di sini ya, mati tanggung jawab, saling bersama ya. Silakan ya. Balik cumi doa. Atau ada yang bisa? Harus berani. Kalau itu sampai, itu kelas. Kalau teman-teman masih teman-teman ya harus ke kelas ya. Sampai cepat kita masuk ke pelajaran berikutnya. Ya. Baik ya, terima kasih anak sekalian. Silakan yang mau pergi makan ke demonstrator silakan ya. Oke, kita berjumpa lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqbal dari kelas 10 TBSM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mawan dari kelas 10 TBSM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firman dari kelas 10 TBSM. Saya sangat senang. Saya sangat bersemangat. Sangat senang. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Karena dapat menimbulkan rasa tanggung jawab. Dapat membuat kita lebih disiplin. Karena kita dapat menghargai orang lain.